Shalom saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, izinkan saya menyampaikan materi penyuluhan melalui media ini. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Segala puji dan syukur Tuhan kami ucapkan kepada Engkau. Pada saat ini hamba siap untuk menyampaikan materi penyuluhan melalui media ini. Tuhan tolong hambamu agar apa yang hamba sampaikan tersampaikan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudaraku yang sama dikasihi Tuhan. Topik yang saya akan sampaikan melalui media ini adalah tentang pentingnya kejujuran. Saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, sebagai ilustrasi, ada dua orang yang menjual tomat. Nah, yang satu ini timbangannya dikurangi, tapi seminggu kemudian tidak ada yang mau datang membeli kepada dia. Saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, kita bisa menikmati keuntungan dari ketidakjujuran kita, tapi ternyata itu tidak bersifat tetap atau kekal. Saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, dunia mengatakan bahwa jujur itu rugi. Ya, itu pandangan dunia. Kenapa? Karena memang untuk jujur itu memang dibutuhkan suatu pengorbanan, kesiapan untuk sebuah proses. Tapi Alkitab mengatakan bahwa jujur itu berkat. Di Amsal 12 ayat 22, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Jadi Tuhan berkenan kepada orang-orang jujur. Nah, dari sini kita belajar Tuhan mengarahkan kita menjadi orang-orang jujur. Karena dengan demikian kita akan menikmati berkat-Nya. Nah, saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, mengapa kejujuran itu sangat penting? Ada sedikitnya lima alasannya mengapa jujur itu sangat penting menurut pandangan Alkitab. Ada sedikitnya ada lima. Pertama, karena Allah kita adalah Allah yang jujur. Ya. Allah kita adalah Allah yang jujur. Jadi Allah yang mencipta kita adalah pribadi yang jujur. Di Ulangan 32 ayat 4b, Allah kita adalah Allah yang setia dengan tiada kecurangan. Jadi Allah yang kita sembah, Allah yang kita ikuti adalah Allah yang jujur. Jadi apa yang perlu kita lakukan di sini? Kita perlu menjadi anak-anak yang jujur. Sebagaimana Allah kita adalah pribadi yang jujur, tidak ada kecurangan di dalam dia. Yang kedua, alasan yang kedua, kejujuran adalah pondasi kepercayaan. Jadi baik itu di rumah tangga, di gereja maupun di kantor, bahkan di dalam bisnis itu akan runtuh bukan karena masalah besar, tetapi itu ketika kepercayaan itu sudah retak atau kepercayaan itu sudah tidak ada. Jadi yang membuat kokoh semua itu adalah ketika ada kejujuran. Rumah tangga akan kokoh, kemudian gereja akan kokoh, kantor juga akan kokoh, bahkan di dalam bisnis pun kita akan kokoh ketika kita hidup jujur. Kepercayaan itu dibangun bertahun-tahun. Kita membangun kepercayaan itu bertahun-tahun, tapi kepercayaan itu bisa dihancurkan dengan satu kebohongan. Karena itu saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, memang ketidakjujuran ini adalah satu virus yang begitu berbahaya ketika kita tidak jujur dalam menjalani hidup ini. Jadi di Amsal 11 ayat 1, neraca curang adalah kekejian bagi Tuhan. Ini yang perlu jadi perhatian kita. Neraca curang adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi Dia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Ini masih berbicara tentang kejujuran, pentingnya kejujuran. Ini yang kemudian menjadi alasan kita untuk menjadi pribadi yang jujur. Karena ketika kita jujur, kita akan dikenal oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga mengapa kejujuran itu sangat penting. Kejujuran itu akan membawa ketenangan jiwa.
Orang yang berbohong ya perlu hati-hati. Kenapa perlu hati-hati ya? Karena kalau tidak hati-hati pasti ketahuan. Jadi tentu orang yang sering berbohong itu pasti dia akan lelah, capek. Kenapa? Dia harus dengan berbagai strategi menjaga setiap kebohongannya itu supaya tidak terbongkar. Karena itu, saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, disinilah kita perlu menjadi orang yang jujur. Supaya apa? Supaya kita tenang, supaya kita tenang dalam menjalani hidup ini. Bahkan di sini kita belajar bahwa orang yang jujur itu tidurnya nyenyak. Tapi kalau kita tidak jujur, seperti yang saya katakan, kita akan lelah, kita akan capek. Kenapa? Karena kita akan menjaga dengan berbagai cara supaya kebohongan kita tidak terbongkar. Amsal 10 ayat 9, siapa berlaku dengan jujur, berjalan dengan aman. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Jadi sepandai-pandainya kita menyimpan dusta, menyimpan kebohongan, kita pasti akan ketahuan. Nah, saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, disinilah pentingnya kejujuran. Agar kita menikmati hidup ini dengan tenang. Kita tidak akan capek ya dengan usaha kita untuk menutupi segala kebohongan itu. Tapi kita akan lega, kita akan menikmati hidup ini. Kita akan berjalan dengan aman. Kemudian alasan yang keempat, pentingnya kejujuran. Dengan kejujuran itu akan membuka pintu berkat Tuhan. Di Amsal 28 ayat 18, orang yang berlaku tidak bercela akan diselamatkan. Tuhan bisa memberkati orang yang dia percaya. Orang yang tidak jujur dalam perkara kecil itu tidak akan dipercaya dalam perkara yang lebih besar. Itu di Lukas 16 ayat 10. Karena itu kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, kita mau diselamatkan oleh Tuhan, kita mau diberkati oleh Tuhan, kita perlu menjadi orang jujur. Kita perlu jujur dalam tindakan kita. Nah, mungkin banyak hal di mana kita praktik-praktik tertentu di mana kita melakukan ketidakjujuran itu. Tapi nanti pada bagian berikutnya saya akan sampaikan. Kemudian yang kelima, alasan yang kelima, kenapa penting kita hidup jujur? Kejujuran ini adalah kesaksian di tengah dunia. Baik itu di kantor, di pasar, atau mungkin di sekolah dan di mana-mana kita ditempatkan. Dengan bertindak jujur itu kita sudah menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kita sudah bersaksi tentang siapa kita. Kita sedang bersaksi tentang siapa yang kita sembah, siapa yang kita ikuti dalam hidup ini. Dan saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, ketika semua orang mungkin melakukan suatu kecurangan, suatu ketidakjujuran, dan kita tetap jujur, itu artinya kita sementara ketika kita tetap jujur, kita tetap melakukan kebaikan, itu artinya kita sementara jadi terang. Dan inilah yang dimaksud dalam Matius 5 ayat 14. Ya. Jadi satu orang jujur itu bisa membuat 10 orang bertanya. Dengan satu pertanyaan, kok kamu beda ya? Saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, ini 5 hal yang perlu kita ketahui. Ada 5 alasan penting mengapa kita perlu jujur. Alasan secara Alkitab ya. Karena Allah kita adalah Allah yang jujur. Karena itu kita harus jadi orang jujur. Kemudian kejujuran itu bisa menjadi kejujuran itu adalah pondasi kepercayaan. Kemudian alasan ketiga, kejujuran akan membawa ketenangan jiwa. Kita akan menikmati ketenangan ketika kita jujur. Kemudian yang keempat, kejujuran itu akan membuka berkat Tuhan. Kemudian yang kelima adalah kejujuran itu adalah kesaksian di tengah dunia. Ini sedikitnya 5 alasan kenapa kita perlu jujur di dalam menjalani hidup ini.
Nah, saudaraku yang sama dikasih Tuhan, ada 4 bentuk ketidakjujuran yang sering kita tidak sadari. Tidak sadari dalam kehidupan ini, tapi itu biasa berlaku dalam kehidupan kita. Misalnya ini yang pertama ya, saya sudah di jalan, padahal masih sedang mandi. Ini dusta ya. Ada juga setengah benar ya. Ini setengah benar, tidak bohong tapi menyembunyikan fakta penting. Nah, contohnya, misalnya laporan tertentu, misalnya laporan keuangan dan lain sebagainya. Jadi memang tidak bohong, tetapi ada fakta yang disembunyikan. Nah, ini praktik tidak jujur ya, yang mungkin sering tidak disadari. Ada juga janji palsu. Nah, nanti saya doakannya, tetapi nyatanya tidak pernah mendoakan. Kemudian ada yang keempat ini, tidak jujur pada diri sendiri. Ini yang paling parah ya. Saya baik-baik saja, padahal batin sementara terluka. Kemudian sebenarnya butuh pertolongan. Dan ada lagi yang paling ini mungkin dari 4 ini, ada lagi saya tambahkan 1, kejujuran kita di hadapan kamera, dokumentasi dan lain sebagainya. Dengan menggunakan dokumentasi itu kita menyampaikan sesuatu, bahwa ada sesuatu yang saya lakukan berdasarkan dokumentasi ini. Nah, saudaraku yang sama dikasih Tuhan, sebagai orang yang percaya, mulai hari ini berubahlah. Kalau memang ada hubungannya dengan itu, mulai hari ini berubah untuk menjadi orang-orang yang jujur, karena kejujuran itu sangat penting. Itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, saudaraku yang sama dikasih Tuhan, ada 3 langkah praktis melatih hidup jujur. Ada yang pertama itu adalah jujur di perkara kecil dulu. Ya, dari hal-hal kecil dulu kita belajar jujur ya. Kita latih dulu diri kita. Di Lukas 16 ayat 10, barang siapa yang setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara yang besar. Jadi kita latih diri kita dari hal-hal yang sepele dulu. Kembalikan, kalau misalnya ada kembalian yang harus kita kembalikan, itu kita kembalikan kembalian yang lebih ya. Kemudian di situ kita belajar mengakui kesalahan kita. Kemudian kita belajar untuk tepat waktu melakukan sesuatu yang kita sesuai dengan yang kita janjikan. Ini latihan kecil yang perlu kita bangun untuk menjadi orang yang jujur. Kemudian yang kedua, berani bayar harga. Jadi jujur kadang berarti rugi uangnya. Kenapa? Karena memang perlu berkorban di situ. Rugi nama. Ya, rugi nama ya. Rugi nama. Biasanya kalau orang jujur itu ya, biasanya di sini justru dicela. Kenapa? Karena kejujurannya. Kemudian rugi promosi. Ya, bagi orang jujur itu, dia akan menyampaikan sesuatu sesuai dengan fakta. Dia tidak akan melebih-lebihkan, tapi dia tidak akan menambah-nambahi sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta ya. Tapi dia akan berbicara sesuai dengan fakta. Dan biasanya kalau orang jujur, ruginya itu ketika sementara promosi ya. Entah itu promosi dirinya atau mungkin promosi barang, karena dia pasti menyampaikan sesuai dengan yang sebenarnya. Tapi di sini di Amsal 22 ayat 1, walaupun kita rugi dalam berbagai hal, tapi perlu kita ingat ayat ini, Amsal 22 ayat 1, nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Karena itu di sini kita mau pilih rugi sementara, atau mungkin kemudian kita akan kehilangan perkenanan Tuhan. Mana yang kita pilih? Apakah kita pilih rugi sementara tapi kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, atau kita untung dalam waktu sekejap tetapi kita kehilangan perkenanan Tuhan? Itu pilihan. Kemudian yang ketiga, minta Roh Kudus menolongnya. Kita tidak bisa jujur dengan kekuatan sendiri. Kita manusia, sekuat apapun kita, sehebat apapun kita adalah pribadi yang sangat terbatas. Karena itu tanpa
pertolongan Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu perlu yang perlu kita lakukan di sini adalah memang meminta pertolongan Roh Kudus. Kenapa? Karena apa? Tekanan dunia itu besar ya. Tekanan dunia besar. Karena itu kita perlu pertolongan Roh Kudus. Mazmur 51 ayat 8. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Karena itu saudaraku yang sama dikasih Tuhan, yang perlu menjadi doa kita adalah Tuhan bentuk hati saya menjadi pribadi yang jujur. Ini yang perlu kita doakan. Kapan mulai? Mulai dari sekarang. Mulai dari hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil, hal-hal yang mungkin lebih mudah kita lakukan. Karena memang kejujuran ini sekali lagi memang butuh waktu, butuh pengorbanan untuk membangun sikap kejujuran itu. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan untuk kemudian ketika kita mempertanggungjawabkan itu, kita menyampaikannya secara jujur sesuai dengan apa yang kita lakukan sebelumnya. Nah, saudaraku yang sama dikasih Tuhan, sebagai pengikut Kristus, tentu yang menjadi teladan utama kita adalah Yesus. 1 Petrus 2 ayat 22 dikatakan, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Siapa yang dimaksud di sini adalah Yesus. Yesus jujur, bahkan ketika jujur itu mengantar dia ke salib. Dia menyampaikan apa yang sebenarnya. Tapi apa buah dari kejujuran itu? Lewat kejujuran Yesus ketika ada di dalam dunia ini, dunia diselamatkan. Orang-orang ditebus dari dosa mereka. Nah, saudaraku yang sama dikasih Tuhan, sebagai pengikut Kristus kita wajib mengikuti teladan itu. Yesus itu jujur, bukan pendusta. Dia menyampaikan sesuatu sesuai dengan yang sebenarnya, walaupun itu berakibat fatal bagi dia dalam pandangan kita sebagai manusia, karena dia harus dari kejujurannya itu mengantarkannya ke salib. Tapi di sisi Tuhan itu adalah jalan yang Tuhan pilih. Untuk apa? Untuk hadir menjadi teladan, bahkan untuk hadir menebus dosa manusia dengan cara yang benar. Nah, saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan, penting sekali lagi saya mau sampaikan di sini. Kejujuran itu sangat penting, dan satu teladan kita yang paling utama adalah Yesus. Dia adalah pribadi yang benar dan di dalam mulutnya dikatakan tidak ada dusta. Sebagai penutup, dan ini adalah pilihan kita, saudaraku yang sama dikasih Tuhan, apakah kita pilih jalan pintas dengan dusta, tapi hasilnya akan lebih cepat hancur, atau dengan kata lain, kita tidak akan hidup dalam perkenanan Tuhan? Atau kita pilih jalan kejujuran, tapi memang hasilnya itu akan lambat, tetapi akan kokoh. Menjadi pilihan kita, kembali kepada kita. Mana yang kita mau pilih, mana yang kita mau lakukan dalam hidup ini. Karena itu saudaraku yang sama dikasih Tuhan, pilihan itu kembali kepada kita. Kita mau memilih hidup berkenan kepada Tuhan yang mungkin harus melalui proses, atau kita pilih yang instan, tapi pada akhirnya kita akan terbuang dari Tuhan dan jatuh di hadapan Tuhan. Itu pilihan kembali kepada kita. Dan sebagai pertanyaan refleksi bagi kita, ada dua yang saya mau sampaikan di akhir materi ini. Yang saya mau sampaikan, yang pertama, yang menjadi bahan refleksi bagi kita, di area mana saya paling tergoda untuk tidak jujur? Itu kita cek diri kita. Apakah uang, waktu, atau perkataan? Kemudian yang kedua, ini bisa jadi bahan refleksi. Komitmen apa yang saya mau ambil minggu ini untuk hidup lebih jujur? Mari jadikan dua bahan refleksi ini untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Semua yang kita pilih dalam hidup ini, buahnya, dampaknya akan kembali kepada kita. Ketika kita memilih jalan yang
pintas tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan, buahnya juga kita akan nikmati. Ketika kita memilih berproses bersama dengan Tuhan, ya mungkin itu sekalipun itu berat bagi kita, buahnya juga akan kembali kepada kita. Dan siapa yang akan nikmati? Kita sendiri, bukan orang lain. Walaupun ya tentu seringkali ketika kita melakukan hal yang salah, hal yang keliru, biasa juga dirasakan oleh orang lain. Tapi orang yang pertama akan merasakan itu adalah diri kita sendiri. Dampaknya kita akan rasakan sendiri. Karena itu saudaraku yang sama dikasih Tuhan, pilihlah hari ini kita mau hidup jujur, kita mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu jujur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Ada waktu yang indah ini yang Tuhan beri bagi kami untuk menyampaikan materi penyuluhan ini. Hamba secara pribadi menyadari terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Karena itu Tuhan, biarlah Tuhan akan bekerja dalam hidup kami, menolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami hidup berkenan dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati pelayanan melalui media ini, karena kami melakukannya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia. Haleluya. Amin.